Pura-pura sandiwara. Ada apa Syekh? Innalillah, yang sabar ya gitu. Allah mentakdirkan kalian gak ketemu lagi. Baru aja kemarin adik kalian sakit keras dan meninggal. Maafkan saya gak bisa jaga amanah kalian. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya gak apa-apa Syekh, di mana kuburnya? Di belakang. Datang doa, pulang aja. Setan kan jahat banget ya. Setan tuh gak pernah berpihak sama kita. Dia itu pengadu domba. Malam setan ini datang ke dalam mimpi ketiga kakak beradik ini, mimpinya sama. Setan yang sama, gimana gak sama redaksinya. Mimpinya sama. Datang, adik kalian itu gak meninggal sakit, dibunuh setelah dinodai sama Syekh itu. Buktinya kalau kalian mau tahu, coba kalian gali kuburnya, lihat bekas pembunuhan itu. Kalau datang ke satu, ya anggap aja mimpi. Datang ke yang kedua, sama. Ketiga sama, bangun dari mimpi. Saya mimpi buruk tentang adik, saya juga sama. Apa mimpinya? Diceritain, kok sama ya mimpi kita? Mencurigakan sekali kan? Kok mimpi kita sama? Wah bahaya nih, kita bukan suudzon sama Syekh, tapi kita harus buktiin. Ayo, besoknya mereka diam-diam datang, digali kubur adiknya yang belum kering, yang masih basah tanahnya. Benar ada bekas pembunuhan dan dia dalam keadaan hamil. Syekh ini langsung dibawa ke pengadilan. Dikeroyok sama massa, dibawa ke pengadilan, diputuskan hukuman mati. Di tiang hukuman mati, sebelum dia mati, datang setan yang terakhir. Setan yang paling banyak ilmunya, ulamanya setan. Ini nih setan paling pro nih. Datang terakhir. Syekh, kata dia. Syekh tahu selama ini kenapa Syekh sampai di sini? Yang membuat Syekh sampai di sini tuh saya dan geng. Saya and the gang. Kita yang menggoda Syekh dari awal mau menerima cewek itu, kemudian ngasih roti, kemudian mau menyapa, kemudian mau fatwa, kemudian duduk di dalam rumah, kemudian menutup pintu sampai berzina, membunuh dan seterusnya, berbohong, itu semuanya kami. Dan sekarang kamu udah gak bisa ngelak. Hukuman sudah ditetapkan, masyarakat sudah benci sama kamu. Satu-satunya cara kamu selamat sekarang adalah cuman kami yang bisa nolong kamu. Karena kami yang mencelakai kamu. Gimana cara saya bisa selamat? Tunduklah ke saya. Sujud. Kalau kamu sujud ke saya, maka kamu akan kami selamatkan. Ini kesempatan kamu yang terakhir. Itu pedang untuk membancung dia itu udah siap. Orang kayak gitu kan labil banget. Akhirnya dia sujud, dia mengakui setan itu sebagai Tuhan, dipancung, matilah Syekh ahli ibadah 100 tahun ini dalam keadaan pembunuh, pezina, pembohong, dan syirik. Kenapa bisa kayak gitu? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dia gak akan langsung nyuruh satu langkah ke kiri. Dia nyuruh ke kanan sekilo. Jauh banget ke kanannya. Sampai gara-gara setan kita jadi ahli ibadah banget. Gara-gara setan nih saya jadi bisa tahajud. Kok bisa? Soalnya dulu saya gak pernah tahajud. Gara-gara ada modus sekarang jadi tahajud. Ya gitu ya. Jadi sekarang awalnya sih modus. Lama-lama istiqomah. Masya Allah setan teh. Jadi dari modus jadi istiqomah. Terus besok-besoknya tuh kan gak apa-apa. Udahlah gak usah terlalu idealis. Besok-besoknya ketemu na'udzubillah. Sampai berada di sisi yang kiri dan itu udah terjebak. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Bukan jangan ikuti langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi yang kayak tadi misalnya dayus. Ini gara-gara ngomongin dayus nih. Suami harus cemburu. Karena cemburunya suami itulah penjaga istri. Kalau suami udah gak cemburu, istrinya berlebihan komunikasi dengan lawan jenis, sikap ke lawan jenis, berarti istrinya udah gak ada yang jagain. Bukankah tugas suami itu ku anfusakum wa ahlikum naro, tapi cemburunya juga cemburu yang baik, jangan mencela. Cemburunya menasehati, kan dia Al-Quran juga dikasih tahu kan ya, menasehati mereka, pindah tempat tidur, apalagi nasihati, pindah tempat tidur, pukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti. Kemudian kalau mau menceraikan pun dengan cara yang baik. Tapi na'udzubillah jangan sampai ke tahap itu gitu. Yang jelas cemburu harus punya, cuman jangan berlebihan. Nah yang akhwatnya, yang cewek-ceweknya kalau dicemburuin suami, bahagialah. Kenapa? Berarti suami kita sayang sama kita. Berarti suami kita itu masih perhatian sama kita. Selama ekspresi cemburunya belum berlebihan, cuman cemburu. Jangan gitu dong gitu. Gak ada apa-apa kok, emang gak ada apa-apa tapi kan gak pantas.
Nah ini nih yang kayak gini-gini nih, kayak komunikasi japri, di grup, pas ketemu orangnya atau apapun, ini harus terjaga. Ini nih tadi yang bab dayus ya, ini juga sesuatu yang behavior. Ini kita rubah pelan-pelan, mudah-mudahan nanti kita akan melihat Bandung dan Indonesia, anak mudanya yang menjadi wajah negeri ini sudah memiliki behavior seorang muslim yang mungkin yang pastinya terilhami, terinspirasi dari sosok orang yang paling ideal di antara manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahumma arinal haqqa wa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Satu lagi terakhir, maaf saya lupa. Dan ini penting banget. Jaga ulama kita. Salah satunya terutama buat cewek-cewek, jangan minta foto sama para ustadz atau ulama. Walaupun mereka orang baik, walaupun niat kita baik, kecuali ada mahramnya. Ada kalau ceweknya bawa suami, suami di tengah, ustadz di pinggir, ceweknya di pinggir satu lagi. Kalau nggak bawa suami, ustadznya yang bawa istri. Ustadz bawa suami nggak mungkin kan? Ustadz bawa istri. Gitu. Maaf kalau saya diajak foto, nggak mau kalau nggak ada istri saya atau nggak ada suami si ceweknya. Bukan sombong, ustadz sombong banget sih. Bukan, saya pengen ini jadi kebiasaan kita. Bukan saya sok suci juga, ada saya nggak suci. Emang Ustadz udah pernah ternodai? Enggak gitu juga sih. Maksudnya manusia kan semuanya pendosa kan. Anas mahalul khata wan nisyan. Jadi bukan karena saya menganggap diri saya suci terus nggak mau dekat sama cewek, bukan. Ini biar jadi tren di semua ustadz-ustadz juga.